Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua dan semua dapat mengikuti pembelajaran pada kali ini. Ya, kalian akan bertemu lagi dengan Ibu Dina. Ibu Dina akan mendampingi kalian belajar tentang mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS dengan tema Kenampakan Alam di Daerahku. Ya, di sini kelas 3. Apakah siap mengikuti pembelajaran? Ya, siap semua. Ibu bangga terhadap kalian sudah siap mengikuti pembelajaran dengan antusias. Ya, di sini Ibu mempunyai tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mengetahui ragam kenampakan alam dengan materi pembelajaran kenampakan alam alami. Ya, di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian, coba amati lingkungan di sekitar rumahmu. Nah, di sekitar rumahmu itu apakah terdapat sawah, kebun, dan sungai? Oh iya, terdapat sawah, kebun, dan sungai. Nah, di sini siapa yang sering bermain ke sawah? Wah, ternyata banyak sekali yang suka bermain di sawah. Nah, sawah, kebun, dan sungai itu dikenal dengan istilah kenampakan. Kenampakan itu apa, Bu? Ya, kenampakan itu segala bentuk muka bumi atau fitur di permukaan bumi yang terbentuk secara alamiah maupun hasil buatan manusia. Ya, di sini kan ada secara alamiah dan buatan manusia. Jadi ada dua, yaitu kenampakan alam buatan dan kenampakan secara alamiah atau kenampakan alam dan kenampakan buatan. Ya, di sini kita akan mempelajari kenampakan alam alami. Apakah kenampakan alam secara alami? Ya, kenampakan secara alami bentuk permukaan bumi yang terbentuk aktivitas bumi secara alamiah. Apa itu alamiah? Terjadi akibat tenaga eksogen dan endogen bumi. Ya, itu terjadi dari luar bumi atau terjadi dari dalam bumi. Luar bumi itu termasuk pelapukan dan erosi, dan dari dalam bumi termasuk pergerakan kerak bumi dan aktivitas magma. Ya, kemudian tenaga itu membentuk relief atau cekungan dan tonjolan. Contohnya seperti gunung, pantai, laut, daratan rendah, dataran tinggi, selat, teluk, sungai, danau, dan lain-lain. Ya, di sini kenampakan alam alami dibagi menjadi dua, yaitu kenampakan daratan dan kenampakan perairan. Ya, di sini kita akan mempelajari tentang kenampakan alam daratan dan perairan. Apa itu kenampakan alam daratan? Semua jenis kenampakan alam yang bisa ditemui di darat dan tidak tergenang air. Ya, jadi itu kenampakan daratan tidak tergenang air, tidak ada airnya sama sekali. Dan kenampakan perairan itu apa? Kenampakan perairan daerah yang digenangi air maupun baik air yang mengalir maupun air yang tenang. Jadi kenampakan alam alami perairan itu yang ada airnya ya. Paham ya anak-anak? Ya, di sini kita akan mempelajari kenampakan alam alami daratan terlebih dahulu ya. Ini terdapat contoh kenampakan daratan atau macam-macam kenampakan daratan, yaitu ada daratan rendah. Daratan rendah itu adalah tanah datar yang luas dan berada di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah memiliki tanah yang subur dan difungsikan untuk pemukiman penduduk. Ya, selanjutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi disebut dengan plato atau tanah datar yang luas yang berada di ketinggian sekitar 200 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Ya, di sini bisa disimpulkan terlebih dahulu yaitu daratan rendah itu ketinggian 0 sampai 200 meter dan dataran tinggi dengan ketinggian 200 sampai 1.500 meter. Ya, paham ya anak-anak? Nah, kita lanjut di daratan tinggi. Proses terbentuknya akibat
erosi dan sedimentasi maupun bekas dari kaldera gunung yang tertimbun material gunung. Contoh daratan tinggi di Indonesia antara lain di dataran tinggi Gayo di Aceh, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Ya, di sini kan di Jawa Tengah. Apakah anak-anak pernah main ke Dieng? Siapa yang pernah main ke Dieng? Tunjuk tangan. Wah, ada ya yang sudah main ke Dieng. Coba besok ceritakan ya kepada ibu. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari gunung. Gunung adalah suatu bentuk penampakan alami daratan yang menonjol tinggi ke atas. Ya, ciri-ciri gunung berbentuk seperti kerucut. Ya, seperti ini gunung. Dengan tinggi lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Ada gunung berapi yang aktif maupun gunung yang tidak aktif atau gunung mati. Gunung dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada puncak gunung, lereng gunung, dan kaki gunung. Puncak gunung itu berada di paling atas gunung. Ya, ini gunung contoh berada di paling atas gunung di sini. Ya, di sini. Lalu lereng gunung berada di tengah gunung berupa sisinya. Nah, ini gunung di sini itu termasuk lereng gunung. Dan kaki gunung. Kaki gunung berada di bagian bawah gunung. Ini biasanya dijadikan pemukiman oleh masyarakat. Ya, di sini bisa disimpulkan yaitu masyarakat berada di kaki gunung kalau mereka bertempat tinggal. Selanjutnya ada bukit dan perbukitan. Bukit bentuknya menyerupai gunung namun ketinggiannya lebih jauh rendah. Kumpulan bukit disebut perbukitan. Dengan ketinggian perbukitan ini antara lain 200-300 meter di atas permukaan laut. Begitu anak-anak. Selanjutnya, di sini terdapat pegunungan. Ya, apa itu pegunungan? Pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung yang menyambung menjadi satu sehingga bentuknya terlihat memanjang. Ya, pegunungan itu dari gunung-gunung namun memanjang. Gunungnya itu banyak. Di pegunungan tidak terdapat gunung aktif karena pegunungan tidak mengalami erupsi. Nah, di pegunungan itu tidak terdapat gunung yang aktif atau gunung berapi. Karena di pegunungan itu terdapat banyak masyarakat yang bertempat tinggal di sana. Ya, pegunungan dibagi menjadi dua, yaitu pegunungan tinggi juga pegunungan rendah. Ya, contoh pegunungan adalah pegunungan Bukit Barisan di Sumatera, pegunungan Kapur di utara, yang melewati Pati di Jawa Tengah hingga Lamongan Jawa Timur. Ya, pegunungan itu banyak. Nah, ini contohnya pegunungan Kapur Utara melewati Pati di Jawa Tengah dan Lamongan Jawa Timur melewati 2 provinsi. Selanjutnya ada tanjung, ciri-ciri tanjung atau semenanjung, yaitu memiliki bentuk daratan yang menjorok ke laut. Tanjung yang berukuran besar dan memanjang disebut jazirah. Contoh tanjung di Indonesia antara lain adalah Tanjung Puting di Kalimantan Tengah dan Tanjung Benua di Bali. Selanjutnya ada lembah. Ya, lembah apa itu? Lembah macam penampakan alam wilayah daratan yang berupa cekungan, yaitu lembah. Lembah berada di sekitar perbukitan atau pegunungan, yaitu antara gunung dan gunung itu terdapat lembah yang bisa terletak di sela-sela kaki perbukitan atau pegunungan. Ya, di sela-sela kaki perbukitan atau pegunungan antara gunung dengan gunung yaitu terdapat lembah. Ciri-cirinya yaitu berbentuk cekungan atau palung yang memanjang di antara dua lereng atau pegunungan. Biasanya dialiri oleh sungai atau aliran air dan memiliki tanah yang subur terutama di bagian dasar lembah. Ada beberapa jenis lembah yaitu lembah sungai, lembah jurang, dan lembah ngarai. Lembah sungai terbentuk karena aliran sungai, lembah jurang terbentuk karena ada curam dan dalam. Lembah ngarai, lembah yang dalam dan panjang. Contoh lembah yang ada di Indonesia yaitu lembah Baliem di Papua, lembah Bada di Sulawesi Tengah, dan lembah Anai di Sumatera Barat. Ya, selanjutnya itu ada pantai. Apa itu pantai? Ya, pantai adalah perbatasan antara dataran dan lautan. Ya, siapa di sini yang pernah ke pantai? Ya, baik. Wah, banyak sekali ya yang ada di pantai.
Nah, di sini pantai itu terdapat di pasirnya itu termasuk pantai. Ya, warna pasir di pantai berbeda-beda. Ada yang berwarna abu-abu dan ada juga yang berwarna putih. Ya, di sini di wilayah Kebumen dan sekitarnya itu terdapat beberapa pantai ya di sekitar selatan sana. Nah, di sini kita akan membahas juga contoh atau macam-macam penampakan perairan. Ya, di sini terdapat sungai. Sungai adalah wilayah panjang dan dialiri air terus-menerus. Air sungai akan terus mengalir sampai ke laut. Air sungai mengalir dari hulu ke muara. Hulu berada di pegunungan, muara berada di danau atau laut. Ya, jadi sungai itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi air sungai itu ke bawah gitu ya, dari hulu ke hilir. Ya, selanjutnya ada rawa. Rawa adalah daratan yang digenangi air dan biasanya ditutupi oleh tumbuhan air. Rawa bisa ditemukan di dalam hutan, daerah pantai, atau sungai. Ya, contoh rawa di sini ada terdapat rawa gede di Jawa Barat dan rawa pening di Jawa Tengah. Selanjutnya ada selat. Ya, selat adalah laut sempit di antara dua daratan sebagai berfungsi untuk menghubungkan antar pulau. Contoh selat di Indonesia yaitu Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Selanjutnya ada danau. Danau adalah daratan yang digenangi banyak air. Danau yang luasnya lebih kecil disebut telaga. Contoh danau di Indonesia yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Mananjau di Sumatera Barat. Ya, selanjutnya ada teluk. Teluk adalah lautan yang menjorok ke daratan. Teluk biasanya digunakan sebagai pelabuhan. Contoh teluk di Indonesia yaitu Teluk Bone di Sulawesi, Teluk Cendrawasih di Papua, dan Teluk Bayur di Padang. Selanjutnya ada laut. Laut adalah kumpulan air asin yang tidak dikeliling oleh daratan. Ya, Ibu rasa cukup sampai sini dulu pembelajaran kali ini tentang dataran alami. Ya, Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan perkataan Ibu yang kurang berkenan. Ibu rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.